Apa bedanya amil yang statusnya amil dengan yang statusnya panitia? Ada 7. Yang pertama, amil diangkat, kalau panitia tidak diangkat. Yang kedua, amil itu pengganti mustahik, kalau panitia wakilnya muzaki. Jadi panitia itu sebenarnya muzaki, minta tolong ke panitia, maka statusnya wakil. Statusnya panitia itu sebenarnya adalah wakil, bukan amil. Yang ketiga, kalau kita memberikan zakat ke amil, maka zakat itu sah setelah diberikan ke amil. Perkara amil mendistribusikan kapan itu bukan urusan kita. Paham ya? Saya bayar zakatnya Ramadan, oleh amil didistribusikan tanggal 10 Syawal, itu bukan urusan saya. Tapi kalau panitia tidak bisa, mustahik. Karena panitia, makanya di kitab Al-Majmu' dijelaskan, wa ala takdiri khiyanatil wakil la yaskut fama lam yasilil mal ilal mustahiqin la tabra dhimmatul malik bi khilafi daf'iha ilal imam fa innahu bi mujarradi qabdihi taskutuz zakah anil malik. Kalau kita berikan kepada wakil, maka zakat itu belum sah sebelum nyampe ke mustahik. Tapi kalau kita berikan kepada amil, kita mustahik juga naib dari mustahik. Paham nggih? 1. Nomor 2, ini yang sering salah kaprah. Biasanya di desa, itu satu desa, kalau zakat itu ke satu masjid, sing sugih zakatnya nang masjid, sing miskin zakatnya yang nang masjid, sing fakir zakatnya nang masjid. Oleh panitia masjid dicampur. Setelah campur diberikan kepada fakir miskin yang ada di desa. Maka bisa dipastikan zakatnya fakir miskin kembali lagi kepada yang punya. Ini bisa tidak sah. Lu medak sosopo sing nanggung dosane. Panitia. Paham ya? Makanya enggak get saya ngomong panitia, enggak enak. Loh iya. Paham ya? Kenapa? Apa dasarnya? Jangan bisa baca dalam kitab Dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan wala yajuzu laka idza kanatiz zakah fardhan 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'. Kalau zakat sudah wajib kepada kata Imam Syafi'i. Bahkan kata beliau lan ala ghairik lam yakun ghairuka amilan idza ta'maltahu anta. Kalau kamu sendiri tidak bisa jadi amil, orang lain tidak bisa kamu angkat jadi amil. Berarti panitia bukan amil. Maka kalau kembali kepada muzaki ya enggak sah. Terjadi enggak itu? Terjadi. Tapi kalau jadi amil sah. Saya ngasih ke amil, orang miskin ngasih ke amil. Kata amil, oh kamu miskin, tak kena maneng. Sah. Jangankan kembali separuh, dikeno kabeh sah. Kalau amil, apa dasarnya? Bisa Anda baca dalam kitab ini kitabnya Al-Imrani, kitab Al-Bayan fi Madhab Imam Syafi'i. Al-Imrani mengatakan, fa in akhadzal imam min rajulin zakatah. Kalau seorang pemimpin amil mengambil zakat dari seseorang, wa kana dafi' mustahikon, yang memberi zakat kok mustahik. Li akhdhiz zakah, fa dafa al-imam ilahi zakatahu bi ainihi ajza'ahu. Kalau yang memberikan zakat itu mustahik, kemudian oleh amil diberikan utuh kepada orang yang memberikan zakat, maka kata Al-Imrani, beliau mengatakan ajza'ahu, cukup. Kenapa? Li'anna dhimmatahu qad bari'at bitaslimiha ilal imam. Karena kewajiban muzaki hanya memberikan zakat kepada imam, sudah bebas. Perkara diberi lagi, itu haknya dia sebagai mustahik dari zaki. Jadi kalau panitia tidak boleh nyampur, kalau amil boleh nyampur. Maka di sini tidak pakai amil, tidak apa-apa, asalkan tidak dicampur. Tapi repot. Yang paling mudah memang ngurus amil, gampang kok. Tinggal ke Ustadz Rifai, sudah selesai. Paham nggih? Pun yang ketiga, yang keempat. Ini yang keempat. Muzaki tidak wajib mengganti kalau kemudian amil keliru mendistribusikan. Saya sudah zakat kepada amil. Oleh amil kemudian keliru distribusi. Ono uang dikai zakat, ternyata dua mobil Alphard. Keliru atau enggak? Keliru. Saya sebagai muzaki tidak berhak zakat kembali karena zakat saya sudah selesai ketika saya sedekahkan kepada amil. Tapi kalau panitia, umpama panitia ini keliru, sing dikai panitia salah satunya alokasinya adalah untuk panitia sing Pak Haji. Boleh enggak nerima zakat? Kalau dia kaya kan enggak boleh. Maka mustahik itu belum menerima, maka muzaki wajib mengganti, zakatnya belum sah. Paham nggih? Laki-laki sapa sing nganggung dosane? Nah, ini yang kelima. Amil berhak mendapatkan bagian zakat. Berapa bagiannya? Ulama berbeda pendapat, saya tidak jelaskan karena waktunya terbatas. Sampeyan bisa baca sendiri. Cuma kalau panitia itu tidak berhak dapat zakat. Saiki masjid
bentuk panitia, mulai toko takmir sampai bawahan. Di antara panitianya banyak yang Pak Kaji mobil api-api. Kemudian setelah zakat ada bagian dari panitia karena menganggap amil. Boleh enggak? Enggak boleh, itu berarti memakan haknya fakir miskin. Kecuali panitianya miskin, maka dia mendapatkan zakat atas nama miskin, bukan atas nama amil, karena dia panitia bukan amil. Paham nggih? Terakhir nggih, ya hatul kifayah. Tapi dari mobil bukan hatul kifayah, sudah lebih. Kalau masih khotib-khotib insyaallah masih di bawah hatul kifayah. Paham nggih? Pun, yang terakhir, amil boleh mengambil biaya operasional dari dana zakat. Orang zakat fitrah butuh kresek. Wong kadang panitia ya butuh mangan, butuh rokokan, butuh ngopi. Distribusinya butuh bensin. Operasional kalau dia ambil boleh ambil dari zakat. Tapi kalau panitia bukan ambil tidak boleh ngambil sedikit pun dari dana zakat. Apa keterangannya? Asy-Syirbini dalam kitab Munil Muhtad mengatakan tambihun haitsu jazan naqlu aw wajaba famu'natuhu 'alal malik. Kalau zakat itu butuh dipindah, butuh operasional, biaya operasional adalah kewajiban malik, bukan diambilkan dari zakat. Naam. Nah, kemudian beliau mengatakan, naam. In qabadahu sa'i minal malik famu'natun naqli min maliz zakah. Kecuali kalau zakat itu diterima oleh amil, maka amil boleh mengambil biaya operasional dari dana zakat. Paham nggih? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat hingga saat ini masih banyak ditemukan sekelompok orang yang mengamilkan diri dan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Sekelompok ini dibentuk oleh lingkungan, ada yang dibentuk oleh takmir masjid, ada yang dibentuk oleh yayasan, sekolah, dan lain-lain. Permasalahannya, panitia zakat yang dibentuk oleh kelompok-kelompok tersebut apakah sudah bisa dinamakan dengan amil zakat yang sudah sesuai dengan syarak dan sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Sebelum menjawab pertanyaan, kita harus tahu apa itu amil. Dalam kitab Al-Bajuri, amil adalah orang yang diangkat oleh pimpinan pemerintah. Kalau di Indonesia yaitu presiden, atau pengganti yang ditunjuk oleh presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa amil zakat yang resmi di Indonesia adalah Basnas dan Les. Kalau Les lembaga amil zakat. Untuk organisasi NU, untuk organisasi Nahdlatul Ulama, badan amil zakat ini yang resmi adalah Lazisnu, yaitu lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Kemudian dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa panitia yang dibentuk oleh sekelompok, panitia yang dibentuk oleh takmir, oleh lingkungan, oleh yayasan atau sekolah, dan yang lain-lain, panitia yang dibentuk oleh kelompok tersebut belum bisa dinamakan sebagai amil. Panitia yang dibentuk oleh kelompok bukanlah amil. Agar pengelolaan zakat lebih aman, maka panitia tersebut hendaknya dijadikan amil yang resmi. Caranya bagaimana? Caranya mendaftarkan diri ke Basnas atau ke Lazisnu. Kalau di Lazisnu itu lapor ke pengurus ranting nanti melaporkan ke kecamatan, MWC melaporkan ke jenjang selanjutnya yaitu PC. Nah, dengan begitu, maka panitia yang dibentuk oleh kelompok bisa menjadi resmi secara aturan pemerintah dan aturan fikih. Sudah bisa dikatakan sebagai amil yang sudah sesuai dengan syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan amil zakat dan panitia zakat. Status kepanitiaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat seperti di kampung-kampung, di masjid, di perkantoran, di sekolahan, dan di tempat lainnya untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat yang tidak diangkat oleh imam. Imam ini adalah presiden atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, seperti kantor urusan agama atau KUA di tiap-tiap kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI.
maka kepanitiaan itu tidak berstatus sebagai amil syar'i. Jadi, kalau kita membentuk panitia itu beda dengan amil. Apa sih amil itu? Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, di situ disebutkan wal amil kasa'in wa huwa man yab'athuhul imam li akhdhi zakah wa qasimin wa hasyirin la qadin. Jadi amil itu adalah seperti kurir, pesuruh. Wa huwa man yab'athuhul imam, yaitu orang yang diangkat oleh imam, dalam hal ini pemerintahan, li akhdhi zakah, untuk mengambil zakat, wa qasimin, dan membagi-bagi zakat, wa hasyirin, dan mengumpul zakat, la qadin, tidak qadi, artinya tidak hakim. Jadi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh panitia zakat itu masih bisa dibenarkan, tapi terbatas kepada menerima zakat dari muzaki saja. Artinya muzaki itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Selain masalah kewenangan, perbedaan antara panitia zakat dengan amil syar'i adalah pada gugurnya kewajiban muzaki zakat itu sendiri. Kalau muzaki itu menyerahkan zakatnya kepada amil, maka kewajiban membayar zakatnya sudah gugur, walaupun ketika umpamanya terjadi amil ini belum menyerahkan zakatnya kepada mustahik. Beda kalau muzaki ini menyerahkan kepada panitia, yang mana panitia itu adalah wakil atau kepanjangan tangan. Kalau panitia itu lalai sampai tidak menyerahkan kepada mustahik, maka muzaki ini masih belum gugur kewajiban zakatnya. Perbedaan yang lain adalah kalau amil ini masih dimungkinkan untuk mendapatkan bagian penerimaan zakat untuk dirinya sesuai dengan asnaf yang 8, yaitu amil. Beda dengan panitia zakat, maka panitia zakat itu tidak boleh mengambil sama sekali tentang bagian zakat itu. Oleh karena itu, inilah perbedaan amil syar'i dengan panitia zakat yang biasa dibentuk masyarakat di pedesaan, di kampung, di musola, di masjid, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amil zakat ini siapa? Amil zakat orang yang dipilih oleh pemerintah atau imam yang sah, presiden contohnya, atau Basnas atau Lazis, Badan Amil Zakat Nasional, dipilih dengan SK yang sah untuk menarik dan memberikan zakat kepada yang berhak. Dia mendata segala macam. Maka amil ada beberapa syarat, diantara yang ditekankan adalah harus mengerti masalah zakat. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka amil berhak menerima zakat meskipun amil itu orang kaya. Diambil dari zakat, dari bagian zakat untuk amil. Berapa bagiannya? Sekadar upah normal. Orang kerja sehari berapa sih digaji? 100.000 Ustaz, 50.000. Amil ini kerjanya berapa hari? 10 hari, 20 hari. Maka tinggal dikalikan saja. Nah, realitanya di tempat kita banyak panitia zakat tapi non amil. Panitia zakat di tempat kita ini nggak berhak menerima zakat karena mereka bukan amil yang sah. Sehingga timbul beberapa permasalahan. Kalau kita menunaikan zakat ke amil yang sah, maka zakat itu setelah diterima sudah sah, meskipun belum dibagikan ke fakir miskin. Tapi kalau ke panitia non amil, kita ngasih zakat belum sah, sehingga diberikan kepada fakir miskin. Karena panitia zakat non amil ini hanya orang yang dititipin, akadnya amanah. Jadi katakanlah malam itu panitia ngurusin zakat capek ketiduran, berasnya belum dimasukin ke dalam gudang, akhirnya subuh-subuh beras itu hilang, sedangkan zakat orang belum sah.
Kemudian kedua perbedaannya, amil zakat yang sah berhak mencampur atau mengelola zakat. Tapi panitia zakat non amil nggak berhak mencampur adukan zakat. Berasnya dicampur, ditimbang ulang, kemudian diplastikin lagi, nggak boleh. Alasannya karena nanti akan ada zakat orang yang tidak sah. Contoh seperti ini. Saya berkewajiban bayar zakat. Di sisi yang lain saya juga mustahik berhak menerima zakat. Karena setelah saya berzakat, beras saya dicampur, sedikit banyak beras saya itu akan kembali ke saya lagi. Sehingga zakat itu tidak sah. Berbeda dengan amil. Katakan datang seorang fakir miskin, dia bilang, "Pak, ini zakat saya." Kan zakat itu sudah sah. Langsung amil itu bilang, "Ini bagian zakat untuk kamu karena kamu mustahik." Dikembalikan lagi tidak masalah, karena zakat sudah sah diterima oleh amil. Tapi kalau panitia zakat non amil tidak bisa. Sehingga beras itu apa yang diberikan oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, itu yang kita berikan kepada yang berhak. Dicampur aduk nggak boleh. Saya bilang, "Pak, tolong beliin nasi ayam goreng, kasihkan ke si fulan." Kemudian bapak beli nasi ayam bakar, sama-sama ayam tapi nggak amanah karena tidak sesuai titipan. Nah begitu juga panitia yang berlaku, hendaknya kita memahami ini. Tapi kan panitia zakat ini perlu konsumsi, ada anggaran uang bensin dan semisalnya, belum lagi kalau zakat itu harus diberikan kepada fakir miskin di luar kota. Maka anggaran itu sebenarnya kalau di zaman Rasulullah SAW diambil dari Baitul Mal. Kalau sekarang sebenarnya dibebankan ke orang yang menunaikan zakat. Jadi seperti amil yang sah di negara kita kan Basnas, tapi Basnas juga nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena ada gaji tetap. Karena syarat amil yang berhak menerima zakat itu sukarela, sehingga nanti dapat bagian zakatnya. Kemudian perbedaan amil zakat yang sah dengan panitia zakat non amil. Amil zakat yang sah ini tidak terikat waktu. Mau dibagikan tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal karena sudah sah uang dan beras zakat itu. Tapi panitia zakat non amil terikat waktu. Nggak boleh zakat itu ditunda-tunda sampai tanggal 2 Syawal kalau tidak ada uzur. Kecuali ada uzur sulitnya mencari fakir miskin. Ini orang di sekitar ini kan kayak semua, nggak ada mustahik. Si fulan mobilnya Lamborghini, si ini mobilnya Ferrari, si ini mobilnya McLaren, macam-macam. Akhirnya nunggu fakir miskin, mustahik datangnya besok. Maka tidak ada masalah menunda, mengakhirkan distribusi zakat. Jadi solusinya agar amil ini jadi amil yang sah, agar tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan, maka amil ajukan SK ke Basnas atau ke Lazis. Nanti beberapa orang yang dipilih oleh pihak masjid atau musola ditandatangani oleh mereka, maka sah jadi amil. Sebetulnya sih ngurusnya dari bulan Syakban kemarin, via online sekarang sudah bisa. Tapi berhubung kajiannya hari ini, ya hari ini yang beritahu. Jadi diurus demikian. Kalau tidak, maka status panitia non amil. Jadi ya panitia nanti tinggal bekerja sukarela karena nggak boleh ngambil dari zakat. Tapi kalau mau tetap dianggarin, maka terpaksa ketua masjid nanggung. Maaf Pak Ketua. Pada masa-masa banyak orang berlomba-lomba ingin mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah, maka akan beriringan menjamurnya panitia-panitia zakat dadakan. Atau bisa juga kita sampaikan sebagai panitia-panitia zakat musiman. Kenapa kita katakan sebagai panitia zakat dadakan atau musiman? Karena mereka berdiri pada momen-momen tertentu, terutama pada momen-momen Ramadan, momen-momen mendekati Hari Raya Idul Fitri ini. Karena banyak orang yang antusias untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan memang masalahnya sebagian besar dari kita, dari masyarakat kita masih bingung juga mau diberikan kepada siapa zakat fitrahnya. Maka disinilah salah satu penyebab kenapa begitu banyaknya muncul dan bahkan menjamur panitia-panitia zakat. Di masjid-masjid, di musola-musola, dan bahkan di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolahan-sekolahan, semuanya mengumpulkan zakat.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya sebenarnya bagi kita sebagai masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat, ini tidak ada ketentuan apalagi kewajiban untuk menyalurkan zakat kita melalui panitia-panitia tertentu, termasuk pada amil yang sudah resmi dibikin, dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah. Tidak ada itu kewajibannya. Boleh, bahkan lebih baik kita menyerahkan sendiri zakat fitrah atau zakat mal kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sanak saudara kita, handai tolan kita, tetangga kita yang masih fakir, masih miskin. Ini yang diprioritaskan. Kenapa? Karena memang tujuan zakat, zakat mal terutama, dan zakat fitrah tentu saja, ini dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka untuk bahkan meniadakan kemiskinan. Dalam rangka untuk apa? Untuk menyetarakan perekonomian supaya tidak terjadi ketimpangan sosial yang begitu nampak. Maka langkah sangat lebih baiknya ketika kita justru memberikan zakat fitrah kita, zakat mal kita kepada orang-orang terdekat kita, tetangga kita, famili kita, saudara kita yang masih kita anggap kurang mampu secara ekonomi, masih di bawah garis kemiskinan. Ini akan sangat lebih baik. Artinya tidak perlu bingung juga. Namun sebagian besar dari kita justru memilih untuk memberikan atau menyalurkan zakatnya melalui panitia-panitia pengumpulan zakat. Pertanyaannya, bagi para teman-temanku, biasanya ini dipelopori oleh para kaum remaja, baik itu remaja masjid, remaja musola, ataupun para siswa yang ada di sekolah dan sebagainya, untuk mendirikan satu organisasi baru yang namanya panitia pengumpulan zakat. Perlu diketahui bagi kalian semua yang bergerak di bidang ini bahwa panitia zakat semacam ini tidak bisa disebut amil. Tidak bisa disebut amilin atau orang-orang yang berhak menerima zakat atas nama amil, atas nama pekerja yang memanage, mengumpulkan dan membagi zakat. Artinya apa? Artinya kegiatan kalian, para panitia zakat mengumpulkan zakat, ini boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Namun harus diperhatikan bahwa posisi panitia di sini bukan sebagai amil, melainkan sebagai relawan pengumpul dan penyalur zakat. Kalau dalam bahasa fikihnya, sebagai wakil dari muzaki, sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga karena bukan amil, karena sebatas wakil, maka kalian para panitia zakat hanya boleh mengambil, mengumpulkan, dan membagikan tentu saja kepada orang-orang yang berhak. Dan kalian para panitia tidak bisa mengambil bagian zakat atas nama amil. Beda cerita kalau panitianya diisi oleh orang-orang yang mustahik, oleh fakir miskin seumpamanya, dipilih orang terhadap atau diambil tenaga-tenaga yang memang fakir, yang memang miskin, boleh. Tapi kalau mengambil bagian zakat atas nama amil, ini tidak diperkenankan. Karena apa? Syaratnya amil yang dimaksud dalam ayat Allah yang menjadi salah satu orang yang berhak menerima zakat, ini yang paling pokok, dia diangkat secara resmi oleh pemerintah. Atau paling tidak untuk zaman saat ini atau untuk zaman sekarang adalah para panitia pengumpul zakat yang sudah mendapatkan surat rekomendasi secara resmi dari pihak-pihak berwenang. Dalam hal ini mungkin di kecamatan bisa dari KUA atau dari badan-badan zakat yang resmi dari pemerintah. Selama kalian para panitia zakat masih belum mengantongi surat rekomendasi itu, maka sekali lagi kita atau panitia-panitia pengumpul zakat tersebut tidak bisa disebut amil. Sekali lagi, konsekuensinya apa? Tidak bisa menerima bagian zakat atau mengambil bagian zakat dari bagian amil. Karena hanya wakil, hanya relawan. Hanya berbuat baik saja kepada para masyarakat. Dan konsekuensi selanjutnya, sebagai wakil betul-betul harus memilih dan memilah betul terhadap siapa panitia zakat ini mendistribusikan zakatnya. Karena apa? Ketika panitia yang tidak resmi sebagai amil ini sampai salah menyalurkan zakat, maka dampaknya bukan hanya dosa atau perbuatan dosa yang kalian terima, yang panitia terima, tapi dampaknya juga terhadap para orang-orang yang menyerahkan zakat ke situ. Artinya apa? Zakatnya bisa tertolak, zakatnya bisa tidak sah. Ini beda cerita ketika kita memberikan zakat pada amil yang resmi, amil yang sudah ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah untuk menangani zakat. Ketika kita mengumpulkan atau menyalurkan zakat melalui amil yang resmi semacam ini, maka kita sebagai muzaki sudah tidak ada urusan lagi. Apakah nanti amil itu menyalurkannya dengan cara yang benar atau tidak? Karena apa? Amil itu sudah termasuk bagian dari mustahik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dampak selanjutnya adalah ketika panitia zakat ini masih bukan sebagai amil yang resmi. Karena sebagai panitia dadakan saja, panitia musiman saja, tidak ada rekomendasi dari pemerintah yang berwenang, ini juga ada dampak yang berupa apa? Berupa kembalinya beras zakat kepada orang yang berzakat. Contoh si Zaid menyalurkan zakat melalui panitia-panitia zakat yang dalam tanda kutip nggak resmi ini. Seumpamanya karena kurang telitinya anggota panitia, akhirnya berasnya Kang Zaid ini kembali diserahkan kepada Zaid karena menurut panitia Zaid dianggap mustahik. Ini juga berdampak zakatnya tidak sah. Beda sekali lagi kalau panitia ini sudah menjadi
amil yang resmi bentukan atau mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, hal semacam itu menjadi legal, menjadi diperbolehkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa dalam rangka kita menyalurkan zakat fitrah kita khususnya ataupun zakat mal kita, ada 3 opsi pilihan. Bisa kita serahkan sendiri dan ini lebih baik. Dengan catatan kita harus mengetahui terhadap siapa yang mau kita beli. Dia fakir, miskin atau yang lain atau bukan. Fakir itu orang yang memang dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kurang dari separuh kebutuhannya. Kalau miskin tidak mampu mencukupi kebutuhan dia sehari-hari, lebih dari separuh kebutuhannya. Orang butuh 10.000, penghasilannya hanya 7.000, miskin. Orang butuh 10.000, penghasilannya hanya 4.000, fakir. Kalau ada orang semacam itu, maka dia termasuk kategori fakir miskin. Ingat, kebutuhan sehari-hari di sini yang dihitung adalah kebutuhan hidup layak di daerah setempat, bukan kebutuhan hidup layak di daerah yang lain. Sehingga masing-masing wilayah, masing-masing daerah tentu saja standar miskin, standar fakir ini berbeda. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang dibentuk atau mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Dan ini lebih aman, lebih terjamin nanti keabsahannya. Karena kita sudah tidak ada urusan lagi dengan mau disalurkan kemana zakat kita. Yang terakhir, yang ketiga, opsinya diberikan pada panitia-panitia mengumpul zakat yang tidak resmi bentukan pemerintah, tentu saja dengan resiko-resiko yang sudah kami sampaikan di depan tadi. Dan ini harus menjadi perhatian kepada kalian semua yang memang aktif atau bergerak di bidang panitia pengumpul zakat semacam ini. Jangan sampai niat baik kalian, jangan sampai niat tulus kalian karena eksekusinya salah, karena penerapannya salah, justru menjadi hal yang madorot, yang berbahaya, yang merugikan pihak muzaki atau orang yang menyalurkan zakat melalui kalian sebagai panitia zakat. Teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadikan tambahan wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa NU Online hafizakumullah. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, yang bersamaan dengan itu pula kita akan melaksanakan satu kewajiban bersama kita, yaitu menunaikan zakat fitrah atau zakat jiwa kita. Yang mana kita ketahui bersama, hampir mayoritas atau kita bisa katakan 9 dari 10 orang Indonesia ketika mereka mengeluarkan zakat adalah melalui badan amil zakat di daerah masing-masing. Ini yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Karena nanti untuk amil zakat ini ada syarat-syarat tertentu agar dia bisa sah untuk dikatakan menjadi amil. Dan ini implementasinya hukum panjang sekali. Jadi semua yang nanti tidak masuk klasifikasi yang akan kita bahas ini berarti dia panitia zakat, bukan amil zakat, yang mana tidak bisa menerima porsi zakat dan lain sebagainya. Kembali ke amil. Amil adalah al-amil huwallazi yab'atsuhul imam li jibayatis shadaqat. Amil adalah orang ataupun kelompok yang diangkat oleh imam baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya secara langsung maupun tidak langsung itu bagaimana? Baik itu ditunjuk oleh imam secara langsung atau orang yang diberikan kewenangan untuk mengangkat amil oleh sang imam untuk menarik zakat, untuk mendistribusikan zakat. Nah, artinya kalau kita tarik di negara kita, ya, yang dimaksud imam di sini adalah pimpinan tertinggi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu presiden. Lalu bagaimana implementasinya, pempraktekan untuk kemudian kita mengangkat amil atau sekelompok amil zakat di negara kita? Sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Ini adalah atas pelaksanaan daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang mana kemudian pemerintah membentuk yang namanya Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah tangan panjang atau badan resmi pemerintah yang diberikan kewenangan secara mutlak oleh presiden untuk membentuk laz atau lembaga amil zakat di semua tingkatan. Dari sini clear. Maka nanti semua izin atau pengangkatan harus melalui ini ataupun nanti rekanan-rekanan daripada Baznas. Satu contoh yang kita maksud dengan rekanan adalah sebagaimana 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. NU mempunyai Lazisnu, kemudian Muhammadiyah mempunyai Lazismu, yaitu lembaga amil zakat Muhammadiyah. Nah, ini kemudian dia mempunyai otoritas untuk meng-SK-kan atau mengangkat atau membentuk unit pengumpul zakat atau lembaga amil zakat di semua level di bawahnya, dari mulai provinsi, kabupaten, atau bahkan nanti kecamatan. Jadi secara struktural, ketika misalkan nanti kita dalam lingkup satu kecamatan,
ketika ada satu lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah misalkan di level kecamatan, dia memang sudah mendapatkan kewenangan dari tingkat di atasnya dia, yaitu tingkat kabupaten, maka SK atau pengangkatan amil zakat ini nanti bisa dikeluarkan oleh di level kecamatan, NU kecamatan misalkan, atau Muhammadiyah di level kecamatan, bisa di level kabupaten, dan seterusnya. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena ada sebenarnya satu hal yang sangat penting ketika kita mengeluarkan zakat. Zakat itu disyaratkan tidak boleh beras yang kita keluarkan kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita sebelum tawakuk atau sebelum jatuh kepada seorang asnaf. Contoh begini. Saya mengeluarkan zakat di saat yang sama status saya adalah salah satu asnaf, miskin misalkan. Saya mengeluarkan zakat. Selesai. Kemudian ternyata yang menerima zakat ini tidak masuk klasifikasi amil zakat, tapi masuk panitia zakat karena tidak sah sesuai fikih. Nah, kemudian beras yang diterima oleh mereka dikumpulkan menjadi satu sebelum dibagikan. Nah, dengan hal semacam ini akan sangat berpotensi beras yang sudah kita keluarkan tadi itu akan kembali kepada diri kita. Padahal belum tawakuk atau belum jatuh ke asnaf. Lain halnya ketika kita mengeluarkan kepada memang lembaga atau badan amil zakat yang resmi secara fikih diakui dan memang mempunyai SK dari yang telah kita sebutkan di depan tadi. Maka ketika kita mengeluarkan beras, misalkan saya mengeluarkan zakat di satu amil zakat di satu masjid di kampung saya, dan amil zakat ini sudah mempunyai SK dari lembaga yang berwenang, baik pemerintah ataupun turunan dari pemerintah, maka ketika saya sudah menyerahkan beras zakat saya ini, maka sudah tawakuk, sudah terdistribusikan ke setidaknya satu asnaf, yaitu amil. Maka ketika nanti kemudian beras yang tadi entah sebutir, 2 butir, 3 butir, atau mungkin 1 genggam kembali ke saya lagi, nggak ada masalah. Tapi ketika yang menerima ini tidak masuk klasifikasi amil, bahkan hanya sekedar panitia zakat karena dia tidak punya SK, maka ketika 1 butir beras kembali ke kita, maka ada zakat kita yang wajib kita ganti, yaitu 1 butir beras. Ini real. Misalkan, oke lah, 1 sok kita zakat, misalkan 3 kilo, kita ambil 3 kilo. Berarti zakat kita 3 kilo kurang 1 beras. Kita harus doman itu, harus ganti. Karena belum tawakuk, belum jatuh kepada asnaf. Ini yang jadi masalah. Dan selain daripada itu, amil, itu sebagaimana kita tahu, dan ini nas Al-Quran, wal amilina 'alaiha. Orang yang menjadi amil atau siapapun yang menjadi amil ini memang berhak untuk menerima porsi daripada zakat. Sangat beda ketika statusnya sebagai panitia zakat. Yang nggak pegang SK, yang sekedar mengumpulkan saja atas inisiatif pribadi tanpa meminta SK dengan lembaga yang berwenang atau turunannya pemerintah, maka dia tidak bisa menerima porsi zakat sebagai amil. Nah, jadi memang pelik urusan zakat ini memang diatur sedemikian rupa. Justru dari sini ada hikmahnya menurut saya, ini adalah luar biasanya care-nya agama kita terhadap masyarakat secara meluas. Satu contoh begini. Kenapa kemudian ketika kita mengumpulkan entah 5 orang, 10 orang dari pengurus masjid, kita ingin mengumpulkan zakat, kemudian kita minta SK ke umpamanya ke pengurus NU di level kecamatan. Kemudian kita dapat SK. Kita akan dituntut untuk memberikan laporan pendistribusian zakat kepada NU di wilayah kecamatan. Jikalau kemudian kita merasa kok nggak enak banget sih, sepertinya kita didikte, justru ini yang menjadi fair, yang menjadi saya sampaikan menjadi care banget untuk umat Islam secara meluas. Karena apa? Zakat ini tidak boleh didistribusikan atas dasar like and dislike. Orang sebenarnya asnaf, dia sebenarnya miskin, si fulan sebenarnya fakir, tapi gara-gara kita tidak suka, tidak cocok dengan personalitinya dia, terus kita skip, kita nggak kasih zakat. Ini dosa gede. Dan makanya ada pengontrolan. Karena di level kecamatan, nanti sampai level kabupaten, mereka ini punya data. Siapa masyarakat-masyarakat yang kemudian masuk di dalam daftar ekonomi ke bawah, yang masuk dalam fakir dan miskin. Jadi ada kontrol yang rapi agar memang benar-benar zakat ini tidak disalahgunakan, tidak salah dalam pendistribusian, dan seterusnya. Nah, maka dari itu sebenarnya simpel sekali, kita sudah punya payung hukum, bahkan undang-undang di negara kita ini sudah sangat mendukung atau sudah sangat sesuai sekali dengan apa yang diatur oleh fikih kita. Maka sebenarnya siapapun, bahkan personal, Anda secara pribadi, atau mungkin bersama dengan teman, 3 kelompok ngopi misalkan, saya pengen khidmah ke masyarakat, saya pengen jadi amil, mengajukan diri, membawa data, kemudian maju ke mana? Kedua ormas yang saya sebut tadi, atau bisa langsung ke Basas, mengajukan diri untuk diangkat menjadi amil bisa. Jadi tidak harus atas nama kelompok, bahkan secara personal pun bisa. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali. Maka ketika
Anda sudah mendapatkan SK, nah setahu saya SK itu berlakunya sampai 3 tahun lah. Selama 3 tahun itu sudah tidak perlu bolak-balik setiap tahun Anda meminta SK. Hanya ketika SK itu tadi sudah habis, minta perpanjangan. Jadi sesimpel itu. Maka mari kita dorong bersama semuanya masyarakat kita. Undang-undang kita sudah ada yang sangat relevan sekali dan bahkan sangat matching sekali dengan hukum fikih kita. Maka tinggal kita melaksanakan secara bersama. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwasanya siapapun orangnya, entah personal ataupun kelompok, atas inisiatif pribadi kemudian membentuk amil zakat tanpa meminta SK atau pengangkatan dari lembaga terkait, meskipun satu kampung itu setuju semua, tetap belum bisa dikatakan menjadi amil zakat, yang mana tidak akan bisa melekat padanya hak-hak ataupun yang berkaitan dengan amil zakat. Bijaknya adalah begini, hendaknya kita, ini menjadi hak kita. Ketika kita ingin menyalurkan zakat kita, maka pilih saja lembaga atau amil zakat yang memang memegang SK dan memang sudah sah ditunjuk oleh lembaga yang berwenang di negara kita. Jadi nggak ada masalah, kita tanya saja, ini benar ya sudah dapat SK dari pemerintah atau dari lembaga terkait. Karena saya melihat video di NU Online katanya kalau begini ini belum namanya belum amil, baru panitia zakat, nggak ada masalah. Ini hak kita. Karena kita harus hati-hati. Kalau sampai zakat ini kemudian salah terdistribusi, ini risiko kan kita. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi edukasi kita bersama. Ayo, siapapun dari sahabat-sahabat sekalian yang memang masih mengumpulkan, menyalurkan zakat dan belum memegang SK, masih ada waktu. Yuk, silakan maju ke, mungkin bisa ke kantor Muhammadiyah di level kecamatan ataupun kabupaten, bisa ke kantor NU ataupun Basnas di level kecamatan, NU di level kecamatan ataupun di kabupaten untuk mengesahkan apa yang sejatinya kita niatkan khidmah untuk masyarakat, tapi memang harus ada aturan main yang harus kita penuhi. Masih ada waktu untuk kita mengusahakan itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.